warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibir rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsiran amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat iman Islam dan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan seterusnya, dikabulkan hajat-hajat kita, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan salam dan selawat beserta junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan selawat dan salam kita diterima oleh Rasulullah SAW dan menjadi umat yang diakui dan diperhatikan oleh Rasulullah. Amin. Pada hari ini anak-anak penjemukan daripada kelas berapa? SD, SMP berarti kelas 7. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bapak-bapak wali santri semuanya, mudah-mudahan datang ke sini niatkan untuk beribadah kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala, karena bukan untuk menjenguk sekedar anaknya, jadi untuk datang beribadah dan silaturahmi. Karena apapun yang kita niatkan karena Allah akan menjadi mulia dan tidak sia-sia amal dan perjalanan kita. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Profesor Muhammad Zain bin Muhammad Al-Hadi. Beliau ini profesor, jauh-jauh datang ke sini memberikan motivasi dan ilmunya terutama untuk mahasiswa. Supaya mahasiswa ini bisa lebih istiqomah di dalam ibadahnya. Karena setiap pulang kuliahan taklim jam 11:30 pasti pada berkeluyuran, nggak sholat dulu, sholat jam 1, sholatnya jam orang sudah pulang dari masjid baru datang ke masjid. Jadi beliau insya Allah memberikan wajangan nasihat buat kita semua supaya jangan menyia-nyiakan waktu ibadah umur karena merasa masih muda. Ibadah kita itu nggak ada apa-apanya, sedikit. Sebab itu butuh bagaimana supaya mempunyai kesadaran, karena orang yang mempunyai kesadaran adalah orang yang bisa bermanfaat bagi sesama umat manusia. Jadi beliau dulu, habis itu Habib Hasan memberi nasihat. Habib dulu, karena Habib adalah yang harus dihormati, yang harus dimuliakan. Karena beliau profesor, ilmunya tinggi. Gitu. Jadi kalian harus mendengar baik-baik, simak baik-baik, dicatat baik-baik nasihat-nasihat beliau. Ya, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi tahirin wa ashabihi mayamin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai Habib Muhammad Al-Wali bin Habib Sagaf bin Syekh Abu Bakar Waliullah serta putra-putranya semua dan keluarganya semua untuk melanjutkan dan meneruskan perjuangan ayah mereka, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum para santri yang disayang Allah. Alhamdulillah kita jumpa. Hati saya berbunga-bunga, senang kali. Berarti ini penerus ulama ada banyak di hadapan saya. Inilah benteng Islam tinggal di pesantren. Di luar pesantren sudah lemah semua. Pesantren dan kita harapkan bisa meneruskan dakwah, meneruskan ajaran Islam.
meneruskan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beruntung santri-santri yang berada di sini. Beruntung karena yang mulia itu orang berilmu yang mengajar dan belajar. Nah, belajar yang utama itu menurut ulama Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i dalam kitab Zuhad, awwalu wajibin alal insani ma'rifatullah bistiqoni. Awal wajib pertama yang paling wajib, mula-mula pertama kali wajib ialah ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah bukan tulisannya. Kalau tulisannya maaf ya, sebenarnya di materi dia dinas di satu tempat di Jakarta. Saya tulis di sini alif lam lam ha, sebelahnya a l l a h. Saya tanya apa ini? Allah kan tulisan Allah. Tulisan Allah. Jadi bukan mengenal Allah itu lewat tulisan, itu baru pertama. Tapi mengenal Allah itu asma'nya, sifatnya, bagaimana Tuhan kita itu rahman rahimnya, bagaimana kekuasaannya tidak terbatas, kasih sayangnya tidak terbatas, rahimnya tidak terbatas. Itu Allah Tuhan kita. Kita diciptakan untuk dikasih warisan. Kalau warisan, kita alhamdulillah dapat warisan paling yang termulia. Alhamdulillah jazakumullah. Dan Allah ngasih kita warisan apa? Surga namanya Firdaus. Taruh di serama ayat surat Al-Mu'minun ayat 10 sampai 11. Qad aflaha, beruntung buat beribadah. Itu ada 8, cari ya di asrama nanti, cari apa aja itu syaratnya supaya dapat warisan surga Firdaus. Itu disebut ini yang berilmu ya, umul waris ini. Itulah yang akan dapat waris surga yang tinggi, surga Firdaus. Itu kalau orang asuransi di sini, asuransi kesehatan, asuransi kebakaran. Ada nggak di dunia asuransi untuk hidup selamanya nggak pakai mati? Ada nggak? Untuk hidup selama-lamanya nggak pakai mati. Ada nggak kantor yang bisa jamin? Nggak ada. Bisa hidup nggak pakai sakit, senang terus, nggak pakai susah. Ada nggak? Di dunia nggak ada. Di mana adanya? Asuransi kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Serahkan diri kepada Allah. Serahkan diri kepada Allah. Baru Allah diberikan di akhirat surga Firdaus. Pengen nggak? Ada jalannya, syarat-syaratnya ada di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Baca, lihat, tanya Ustaz. Berapa itu? Apa aja syaratnya? Sudah biasa buka kitab, buka tafsir, lihat. Di situ ada umul warisul, mereka lah yang bakal nerima waris apa? Surga Firdaus. Jadi pertama wajib menuntut ilmu. Ilmu apa? Mengenal Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad. Arti fa'lam apa? Ilmu. I'lam, ilmulah, berilmulah. Bil amar dari kata ilmu, berilmulah. Ilmu apa dulu yang paling wajib? Ilmu annahu la ilaha. Ada nafi, ada isbat. Ada bongkar, ada pasang. Setelah bongkar, buang. Taruh apa situ? Allah. Di mana naruhnya? Pikiran dan perasaan. Itu kita. Ini saya, sama saya Zen. Yang Zen ada yang zohir, ada yang batin. Yang zohir ini bungkusan badan. Yang batin ruh. Di situ tempatkan di situ Allah. Kalau Allah rahmatnya di situ, buang dulu yang lain-lain. Bongkar dari pikiran, buang. Dari perasaan, buang. La Tuhan ini, la Tuhan itu, la ilmu.
Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bikin diriku selain Allah. Tidak ada yang menguasai diriku selain Allah. Tidak ada yang memberi makan minum, makanan minuman semua dari Allah. Tidak ada yang penyayang selain Allah. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Tidak ada manusia tidak mencipta, mengaduk isi pesawat terbang itu 100% dari Allah. Manusia mengaduk bahan-bahannya itu. Kemudian profesor sedunia bisa bikin gula sebutir, nggak pakai bahan, suruh bikin gula sebutir, nggak bakal bisa. Tidak ada yang bisa menciptakan apa-apa selain yang kholik. La ilaha illallah, la kholik illallah. Tauhid. Allahu ahad. Itu sesuai dengan negeri kita. Negeri kita itu tauhid, ketuhanan yang maha esa. Tuhan Maha Esa itu apa? Allahu ahad. Bahasa Arab kalau esa itu ahad. Kalau satu wahid. Wahid satu. Kalau ahad esa. Itu Tuhan yang Maha Esa itu punya kita. Dan seterusnya. Beri ke manusia, keadilan, seterusnya. Tapi sekarang yang penting kita bahas apa? Ajarin semua nanti mengenal. Dakwah nanti pertama ajak orang mengenal. Tidak cukup dengan tulisan. Tulisan Allah. Ini Allah bukan. Mengenal Allah. Zat yang maha perkasa. Yang bikin dunia. Yang bikin matahari. Dunia ini dulu kosong. Allah sendiri. Hanya Allah sendiri. Belum ada makhluk. Belum ada sesuatu. Yang bikin sesuatu Allah. Jadi Allah tidak sesuatu. Allah ada, dia menciptakan segala yang ada. Dia awal dari segalanya. Jadi dia tidak diciptakan. Dia satu. Sebelum dua, sebelum tiga, dua. Sebelum dua, satu. Sebelum satu, nol. Tidak ada. Allah baru dia ciptakan yang lain. Matahari ada sebelum ada manusia. Berarti bukan manusia yang bikin matahari. Belum ada manusia. Siapa yang ada? Hanya Allah. Dia ada, dia sendiri tidak diadakan. Dia bikin kelahiran, dia tidak dilahirkan. Lam yalid wa lam yakul lahu, tidak ada siapapun yang sama dengan dia. Karena yang lain semua segala apapun Allah yang bikin. Yang dibikin pasti lemah. Yang dibikin, yang dilahirkan pasti lemah. Qawi Allah perkasa. La ilaha illallah. Sedikit ya, sedikit, masih ada waktu saya. Kita lahir, waktu di perut ibu makan apa? Siapa yang tahu? Di perut ibu kan hidup 9 bulan lebih. Makannya makan apa? Makanan ibu bukan langsung. Kalau langsung makanan ibu yang ngerujak makan cabai-cabai pedas mati itu. Jadi makanan ibu dirubah menjadi natrium tuh. Kalau orang di rumah sakit di infus, nah itu natrium tuh yang kasih ada baret hijau sama glukos coklat itu. Dua itu. Itu Allah rubah jadi natrium jadi glukos di infus masuk ke pusar. Di pusar bolong ada selang. Selangnya bukan selang yang di rumah sakit, plasenta itu masuk. Itu lahir langsung rapat. Itu yang jamin siapa? Belum beribadah, belum berdoa, rezeki sudah dijamin, dianterin ke dalam perut. Tidak ada, bukan suster, bukan dokter. Allah Subhanahu wa taala jamin rezeki kita. Di perut ibu dikasih makan. Ucapkan apa? Subhanallah, masya Allah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Itu Allah, kenal Allah. Allah yang kasih makan di perut ibu. Disesuaikan, dikasih cairan. Karena perut belum bisa mengunyah makanan. Belum ada gigi. Kemudian lahir kan? Lahir. Lahir ada gigi gak? Enggak, empong. Gak ada gigi kan lahir? Jadi gak bisa makan nasi. Allah bikinin gigi. Ya, yang geraham bulat ditaruh di depan apa di belakang? Yang bulat buat ngunyah, belakang. Yang depan tipis buat gerak. Kalau yang buat ngunyah ditaruh di depan, kita makan gimana? Jelek kan? Susah. Subhanallah. Dibikin sempurna kita. Kasih gigi buat makan. Terus sudah panjang segini direm gak?
Direm kan? Kuku direm nggak? Nggak, mesti dipotong. Kalau gigi panjang terus, 4 bulan sekali potong. Enggak, Tuhan nggak mau nyusahin hambanya. Direm segini saja. Kelihatan nggak kebesaran Allah? Kita ucapkan Subhanallah, Allah Akbar. Sedikit itu kita kenal Allah. Susu. Nanti udah besar, makan biji, kasih gigi. Rapi giginya. Orang dibikinin itu dari tanah keluar segala beras. Sini ada beras kan? Sawah. Nah, lihat itu. Tanahnya warnanya apa sini? Merah ya? Merah. Berasnya merah nggak? Jadi berasnya bukan dari tanah dong, bahannya. Tanah sini hitam apa merah? Merah. Berasnya putih. Jadi dari bahan beras itu apa? Minallah. Gampang aja jawabnya. Minallah. Kebesaran Allah kelihatan. Ini mata. Kalau kita tidak mengenal Allah seperti itu, kita disebut buta. Barang siapa buta Allah dibangkitkan di akhirat Jadi banyak berzikir. Berzikir itu wajib banget mengenal Allah dengan zikir itu. Yang mengenal Allah pikiran dan perasaan. Lidah mengutarakan isi pikiran dan perasaan. Tadi kita bilang apa? Subhanallah. Dari mana? Dari pikiran. Kagum kepada Allah. Nanti kalau mau bersyukur, di hati syukur. Di lidah mengucapnya Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah keluar dari pikiran dan rasa. Sudah, sekarang kita lihat kebesaran Allah. Disuruh di Quran, unzuru, lihat apa yang kuciptakan, lihat matahari, lihat bulan, lihat. Orang saya ajak lihat yang kecil aja deh. Telur. Udah pernah mikir belum telur? Telur dibikinnya di mana? Dalam perut burung dan ayam. Ya kan? Ada putih, ada merah di ayam tuh. Ada yang hitam nggak di dalam perut ayam? Ada. Yang hitam dibungkus nggak? Nggak, bukan makanan manusia, dibuang. Yang putih merah buat manusia. Dibungkus nggak? Bungkus. Bungkusnya namanya apa? Cangkang. Cangkangnya ada pori-pori nggak? Ada, buat masukin oksigen. Sebab putih dan merah ini kalau digendes, dipanasin, netes. Jadi hidup, jadi burung, jadi itik. Udah pernah lihat nggak ayam kecil? Pernah kan? Jadi pas netes harus berdiri. Kakinya di tengah nggak? Di tengah. Kepala sama ekor sama berat. Kalau kepalanya lebih berat, kalau ekornya lebih berat, sayapnya kanan kiri sama. Dalam 1 menit berapa triliun yang netes? Pikir. Karena untuk manusia dibungkus dan ada yang bisa dimakan, ada yang dilanjutkan untuk generasi ayam yang akan datang buat manusia. Nggak habis-habis dipotong, diapain, banyak sampai sekarang. Di sini ada kan ternaknya. Nah lihat tuh kalau lagi kesekian ayam, dia pikir. Kalau udah pikir kok bisa lurus, kakinya di tengah, palanya di belakang, ekornya sama. Ucap apa lagi? Subhanallah. Mengenal Allah. Ma'rifatullah. Biar otak kita itu kagum kepada Allah. Pikiran kita kagum. Nggak kagum kepada manusia. Kalau teladan figur yang idola kita siapa? Nabi Muhammad. Tidak beridola kepada pemain bola. Kepada artis. Kan kita tahu riwayat Nabi itu sebuah Nabi begini, luar biasa kan? Nah jadikan idola. Tapi yang dikagumi Allah. Yang dituhankan Allah. Yang taruh kepala di bawah, kepala kita taruh di bawah kepada Allah. Mau nggak sujud di depan pejabat atau di depan siapa? Nggak mau. Karena manusia ini mahal. Allah sayang kepada manusia. Lagi soleh, lagi wali, luar biasa dia sayang. Ada orang ganggu-ganggu itu wali, orang soleh itu Allah marah. Makhluk yang paling mulia manusia. Di antara manusia yang mulia lagi yang alim, yang soleh. Beruntunglah sudah ada di tempat ini, tempat suci. Ini hidayah dari Allah. Yang tuntun anak-anak, adik-adik sekalian kembali itu Allah. Karena disayang itu yang namanya hidayah.
Coba kalau nggak ada di sini, ada di mana? Auzubillah, dia di luar tuh kayak apa itu yang narkoba? Auzubillah. Ucapkan alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Ntar pulang sujud di kamar sujud. Allah beri hidayah ke tempat ini. Carilah ilmu baik-baik di sini. Sebarkan ilmu Allah. Ajak orang mengenal Allah. Ajak orang mematuhi syariat, ikut Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu aja. Udah lihat itu telur ayam, kagum kan? Ada nggak pabrik telur? Pabrik ayam ada nggak? Kenapa nggak ada? Manusia nggak bisa bikin. Kalau bikin satu, dua, terus nggak habis-habis. Kendaraan juga, pernah lihat kendaraan Allah yang langsung Allah bikin. Zaman dulu belum ada mobil, kendaraannya apa? Kuda, kerbau, sapi. Ada surat Yasin. Apa alam ya roh? Apa Allah manusia nggak lihat itu? Aku ciptakan kendaraan-kendaraan transport buat bawa barang, buat pindahin manusia, kuda, sapi, kerbau kan? Kenapa kuda nurut sama manusia? Kenapa dokar delman apa itu bawa muatan berat ditanjakan lagi tuh dari Cianjur mau naik puncak tuh saya lihat dipecut kan mestinya kudaku saya ayo naik pelan-pelan sabar kan gitu ini nggak malah dipecut kok diam aja ini kuda mana lebih kuat tenaga kuda atau tenaga Pak Kusir tenaga kuda kalau ditebalikin tapi enggak kenapa jinak kambing kerbau sapi semua nurut apa kata Allah di surat Yasin itu alam yarul insan dan akhlaqu mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun binatang ternak Anda bisa kuasai kuda sapi kerbau kenapa kata Allah wazallalnaha aku yang tundukkan aku yang jinakkan sengaja Tuhan jinakkan bisa tinggal di perkampungan sapi kuda kenapa kata Allah transport untuk kamu kendaraan dulu belum ada mobil itu kamu bisa makan itu kendaraan dimakan mobilnya itu unta kambing apa sapi bisa dimakan nggak? Kasih bensin nggak? Dia ngasih susu. Pabrik susu di mana? Di perut sapi, perut kambing. Bahannya dari apa? Bahan susu. Masa nggak tahu? Rumput. Rumput yang kita injak-injak tuh. Bahan daging, bahan susu. Siapa yang merubah rumput jadi susu? Hah? Nah kenceng lah. Siapa yang merubah? Allah. Nah, kita nggak usah malu-malu. Buat Allah kenceng-kenceng apa? Allah yang rubah. Pabrik bisa nggak Jepang, Amerika masukin rumput di mixer, keluar susu nggak? Ya, jadi dari siapa susu? Allah. Kita ucapkan apa? Allah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jelas ya? Banyak tadi lain-lainnya bisa dilihat, dipikirkan, dipelajari. Setelah pelajari tidak kagum, tapi kagumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jelas. Apalagi yang bisa kita kagum? Semua itu diciptakan Allah. Misal Allah membuat burung, misal nanti Allah bikin burung gede segede masjid nih, burung terbang. Tapi siapa naik dalamnya ada kamar mandi, ada restoran. Kalau Allah mau bikin bisa nggak? Bahwa wal khallaqul alim. Tentu pasti dia Maha Pencipta yang Maha Kuasa. Kuasaannya tanpa batas, kemampuannya tanpa batas. Ini air itu, air ini airnya. Sebulan yang lalu ada di perut manusia, ada di perut binatang. Diminum, keluar, pipis atau keringat, terbang ke atas. Di atas 12 hari dibersihkan, turun lagi. Kalau es hujan turun di tempat dingin di Australia atau di Eropa itu, turunnya kayak balok nggak gitu, kayak batu bata. Enggak, turunnya dibikin kayak kapas sama Allah. Selamat. Kalau enggak pala orang pada bocor. Dia bisa jadi udara, bisa jadi cair, bisa jadi ditaruh di freezer jadi es balok. Subhanallah. Itu kuasa Allah. Nanti naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ini airnya ini juga. Itu kuasa Allah, dia sayang sama manusia. Nah, jadi kewajiban kita mengenal Allah, kemudian mengenai Rasulullah, dan sekarang mengenai Nabi.
Nabi itu sangat sayang kepada kita. Jadi kita mesti betul-betul cinta pada Nabi. Dia itu kalau berdoa selalu mikirin umatnya. Apa yang Nabi minta Allah udah terima apa? Nabi berdoa ketika menjelang wafat, dia bilang, ya Allah, sakaratul maut itu sakit, bebankan kepadaku saja, jangan kepada umatku. Itu Nabi Muhammad. Sayang begitu. Dia minta Allah kalau dosa biar diampunin. Jangan dicatat dulu di komputer Allah. Kali dia tobat. Kalau amal soleh langsung masuk komputer Allah. Berlipat ganda. Itu Nabi minta. Itu Nabi minta tidak sakit ada di surat An-Nahl 32. Orang mukmin beriman disambut nyawanya thayyibin, lembut, enggak sakit. Cuma ada orang cerita nanti sakit ada segala macam, itu buat orang kafir. Bukan buat orang Islam. Nabi udah jamin dia sayang sama kita. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cinta sama Nabi. Jadikan idola. Panutan. Itu orang-orang yang idola apa tuh pemain bola ditiru, rambutnya cukurnya begini. Ada lagi niru apa yang nggak tahu di sini di celananya dibolongin. Ditiru, ditato, diapain tiru. Kalau kita tiru Nabi, gimana dia tuh baik, penyayang, sabar. Itu Nabi kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu. Jadi Allah mikir kebesaran. Kalau makan lihat apa itu di piring ada apa? Ada nasi dari tanah. Tuhan yang nungguin. Dulu nggak pakai pupuk juga bisa. Sekarang pakai pupuk nggak apa-apa. Tapi tetap Allah yang bikin, itu sebab saja. Apalagi ada ikan. Ikan di mana? Laut, di sungai. Ikan punya leher nggak? Hah? Beri sedikit supaya nggak ngantuk. Ikan punya leher nggak? Enggak. Kenapa? Tuhan tahu kalau dikasih leher bahaya. Niat yang baik untuk dakwah lillahi ta'ala. Seperti Habib Segaf itu, lihat berkah karena keikhlasannya. Juga putra-putranya semua dan santri-santrinya yang pada buka pesantren semua, alhamdulillah bagus. Kemarin juga di mana ya, Kuningan ya, santri dari sini buka pesantren, dakwah semua, alhamdulillah. Sampai kemarin saya juga bersyukur pada Allah sampai ke sini ketemu dengan putra-putra ini semua, insya Allah Allah beri hidayah semua, selamat, beri kesehatan, guru-gurunya semua sehat dan semua santri-santrinya sehat dan semua pahalanya kepada Sayyid Habib Segaf yang mendirikan ini semua, insya Allah Allah tambah pangkatnya tinggi di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan kita kumpul semua dengan ayah ibu kita, putra putri kita bersama beliau di surga Allah nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.